datang di Sitinggil Segoro Kidul. Bener adeke jejeg lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Aku saja nih, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengawin ibunya sendiri. Jangan bayi Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Kembalikan kejagoanku. Lepaskan. Bagaimana itu akan Cara lain. Tapi kau sendiri yang harus melakukan. Kau berani? Berani. Tapi bagaimana caranya? Ini.
racun yang sangat manjur. Setetes saja dari racun ini, Ayu Sekarsari akan mati mengering. Bukan hanya jadinya, tapi juga ibunya. Kamu berani? Hanya setetes bisa membunuh Ayu Sekarsari dan bayinya ini. Iya. Kamu lihat sendiri, Cundomanik. Gringsing benar-benar tidak kapok. Dia malah mau meracuni bayi dan ibunya. Izinkan saya untuk menghentikan semua itu, Kanjeng Ratu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan rebut racun itu dari tangan Loro Andini, Nyi Ratu. Cundomanik, tak ada pasal yang membenarkan kita boleh ikut campur secara langsung dengan apa yang terjadi pada manusia. Iya, Kanjeng Ratu, saya mengerti. Tapi kalau racun yang diberikan oleh Nyi Gringsing yang akan mencelakakan Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, apa kita harus diam saja, Nyi Ratu? Jangan khawatir, Cundomanik. Sejauh ini, kita masih selalu bisa menyelamatkan bayi dan ibunya dari ancaman Nyi Gringsing. Aku akan memakai Nyi Bira untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Kau benar, Kolosrengi. Kau pulang sebelum matahari memerah. Tapi kau pulang dengan bersimbah darah. Siapa yang melakukan ini? Hah? Hei pendekar wanita! Kau pasti murid Taji Saketi. Ayo hadapi aku. Kita adu ilmu singgah Simoko kita. Hah? Hah? Duh Gusti, Murbeng Jagat. Duh Gusti, Kang ada megesang. Sudah, Nyi. Sudah. Apanya yang sudah? Sudah terlanjur. Mungkin sudah jadi nasib anakmu. Kalau akhirnya cuma jadi selir. Tapi aku tidak bisa terima. Dan juga sudah menjadi nasib cucumu. Kalau sekarang kedudukannya sebagai calon penerus dalam Katumenggungan gagal. Kamu laki-laki lemah. Bisamu cuma nerimo dan rimo. Tapi aku tidak. Aku akan menagih janji. Terlambat, Nyi. Sudah terlambat. Dan Ayu Sekarsari sudah sah jadi istri Kanjeng Tumenggung. Sudah jadi garwo Padmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tuntut hak cucuku Raden Seto Satrio. Dia harus tetap jadi pewaris Katumenggungan. Percuma, Nyi. Percuma. Kanjeng Tumenggung tidak akan mendengarnya. Dia harus mendengar. Akan ku bikin mendengar. Nyi. Nyi, tunggu, Nyi. Nyi. Kang, tunggu. Nyi, batalkan, Nyi. Nyi, batalkan niatmu. Nyi. Tunggu. Ada apa, Kanjeng Ratu? Ada yang mengganggu ketenanganku pagi ini. Siapa, Kanjeng Ratu? Niwingit. Niwingit? Ibu dari Dewi Tantri. Dewi Tantri? Ya, salah satu dari selir Tumenggung Cokro Nanggolo. Dia juga akan membunuh Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya seperti Loro Andini. Tidak, tapi kedatangannya ke Katumenggungan harus dicegah, harus dihalangi. Kenapa, Kanjeng Ratu? Pokoknya halangi. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan kalau kedatangan Wingit ke Katumenggungan tidak dihalangi. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat saja nanti. Selamat
datang di Katumenggungan. Semoga sejahtera menyertai kalian semua. Mohon maaf nih, pokoknya Niwingit gak boleh masuk. Apa alasannya? Kamu kan tahu siapa saya. Kanjeng Tumenggung sedang banyak tamu nih. Tidak mungkin menerima Niwingit. Bisa bodoh. Aku juga tamu. Aku lebih penting dari tamu-tamu itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tahan nih. Lepaskan. Tunggu nih, tunggu. Tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Niwingit, tunggu. Tahan. Lepaskan. Tunggu nih. Tidak bisa. Kanjeng Tumenggung, saya mau ketemu. Ada yang harus kita bicarakan. Niwingit, kendalikan dirimu. Ingat pada siapa kau bicara. Saya mau bicara sama suami anak saya. Bawa dia pergi dari sini. Kanjeng Tumenggung, ini masalah saya dengan Kanjeng Tumenggung. Bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan. Keluar. Ayo nih. Bawa ke gedung sepi. Sayang sekali. Dengan cara halus, kita tak bisa menghalangi tekad kuat Niwingit Cundomanik. Kalau begitu, haruskah saya yang ke Katumenggungan untuk menyadarkan Niwingit agar tidak meneruskan tuntutannya? Tidak. Niwingit sudah terlanjur masuk. Tumenggung Cokronanggolo juga sudah terlanjur terbakar kemarahannya. Kelihatannya harus aku sendiri yang mencoba mengetuk hati Tumenggung agar tidak terbawa nafsu amarahnya yang akan mencelakakannya. Ayo, dampingi aku. Kita ke Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Akan coba aku bisikan himbauan ke Tumenggung agar ia membatalkan niatnya menemui Niwingit. Kalau peka, ia mendengarku. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan bicara lewat Yudo Turonggo, Kepala Keamanan Katumenggungan. Gusti, maaf Gusti. Apa urusan dengan Niwingit tidak bisa ditunda? Gusti tinggalkan pasawanan hanya untuk ngurus Niwingit. Orang seperti Niwingit harus segera diberi pelajaran Yudo Turonggo. Ia sudah bikin malu dan harus segera dihukum. Tapi, apa kata para nayaka praja, para tamu, para priagung dan para demang? Kalau cuma hanya karena Niwingit, Gusti tinggalkan mereka. Niwingit sudah bikin malu. Ia harus segera dihukum. Gusti, serahkan Niwingit pada saya, Gusti. Akan saya hukum dia. Ini urusanku. Urusan pribadi. Urusanku dengan ibu selir dari yang tidak tahu diri itu. Siapapun tidak bisa ikut campur. Gusti, tunggu Gusti. Tunggu, aku sudah tidak bisa menunggu. Dia tidak peka. Cokronanggolo tidak peka. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Niwingit, kau pikir kau ini siapa, ha? Berani teriak-teriak padahal di pendopo ada para piagung dan tamu Katumenggungan. Sengaja mau bikin malu aku, ha? Kamu sengaja menjatuhkan nama Ingsun Tumenggung Cokronanggolo di depan pasewakan. Hah? Bicara. Hah? Bicaralah. Saya kesini untuk menagih janji Kanjeng Tumenggung. Janji? Janji apa? Dulu sebelum Kanjeng Tumenggung minta tantri anak saya, apa yang Kanjeng Tumenggung katakan pada saya? Siapa ini? Tumenggung tak pernah janji apa-apa pada wong cilik. Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan tantri sebagai garwa patni, akan memberi kami, saya dan Surolangu suami saya,
pangkat dan kedudukan tinggi. Tapi sampai hari ini, janji hanya janji. Kami tetap nelongso, sengsara, tetap hidup di gobok dan tidak punya apa-apa. Oh, Wingit. Kamu tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik. Ongklak-angklik. Ngatu kora cecek. Nanging langit kakuyuhani. Tidak tahu diri kau, Wingit. Kau seharusnya berterima kasih. Karena aku telah angkat Tantri anakmu dari jelata menjadi selir. Aku telah anugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kau, Wingit. Saya cuma menagih janji. Kalau begitu, terimalah ini. Inilah kedudukan tinggi yang kau inginkan. Kau ingin duduk setinggi itu, Wingit? Ingin seperti itu selamanya? Atau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu, Wingit? Maafkan ibu saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu sini? Apa kamu membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang mohon maaf untuk ibu saya, Kanjeng. Maafkan ibu saya. Ibu. Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Tidak akan pernah memaafkan perbuatan mbokmu. Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan dia. Bawa dia keluar dan jangan sampai masuk sini lagi. Baik, Gusti. Ibu, Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbok. Ia tidak bersalah. Menuntut janji itu tidak salah. Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. dulu mungkin benar. Mbok atau ibu memang bukan siapa-siapa di mata Tumenggung. Tapi, kini kita bagian dari Katepunggungan. Ibu adalah selir Tumenggung. Dan saya tak bisa disangka adalah putra laki-laki Romo Temenggung Cokrononggolo. Benar, Nanda Raden. Tapi anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki. Bunuh kami tuh, dukuh delepih panutan itu. Habisi semua. Jangan sampai ada yang tersisa. Mengerti? Ya, kami mengerti. Aku sendiri yang akan menghadapi pendekar wanita itu. Ayo. Hah. Ayo.
Sihir semongkomu cukup sempurna. Tapi jangan coba-coba kau pamer padaku. Karena aku lebih dulu mempelajarinya. Jadi aku lebih sempurna dan lebih tua. Kenapa, ha? Makanya jangan cepat pamer dengan ilmu tanggungmu. Wah! Bagaimana bisa kau kuasai? Bagus, Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Iya. Bukannya Sekartaji? Sekartaji. Iya. Sekartaji alias... Ki. Ini kuda anak muda tadi. Itu kudanya. Lepaskan aku! Hai! Lepaskan! Hai! Taji Saketi! Lepaskan tali kaitmu! Itu hadiah buat kamu. Karena kau selalu ikut campur, Torodipo. Hai! Taji Saketi! Jangan tinggalkan aku! Hai! Awas kau, Taji Saketi! Hai! Tidak! Tidak! Aku tidak mungkin mati di sini! Apa itu? Apa maumu? Jangan takut. Aku datang untuk menolongmu. Menolong? Mau dibawa kemana aku?
Wingit. Bangun! Bangun kau dari tapamu. Gentur tapamu 40 hari 40 malam. Kusuknya semedimu telah mengguncang alam Setro Gondomayit, telah membuat merebaknya hawa panas gua ini. Mohon maaf atas kelancangan saya, Nyi Ratu. Mohon beribu maaf. Sakit hatimu pada Tumenggung Cokro Nanggolo bisa aku mengerti. Keinginanmu untuk membalas perlakuan Cokro Nanggolo juga bisa aku pahami. Tapi permintaanmu untuk membunuh bayi yang ada di dalam kandungan Ayu Sekarsari adalah sangat tidak mungkin. Mumpung bayi masih tidak berdaya, Nyi Ratu. Bayinya memang tidak berdaya, tapi pelindungnya sangat kuat. Nyi Roro Kidul. Kanjeng Ratu Kidul? Ya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Saya mohon kekuatan untuk membalas sakit hati saya pada Cokro Nanggolo. Jangan khawatir nih. Sabar. Gentur tapamu yang 40 hari 40 malam pasti akan berbuah. Akan kuberi kau satu ajian ilmu. Ilmu Manunggal Karso. Dengan ilmu ini kamu akan bisa memanggil sukmaku agar masuk ke ragamu. Melalui bagian dari raga itulah kau bisa melampiaskan dendam dengan kekuatanku. Kekuatan Gendeng Permoni. Bagaimana itu, Nyi Ratu? Melalui tangan, kau bisa menampar dengan kekuatan dahsyatku. Melalui kaki, kau bisa menendang dengan kekuatan dahsyatku. Dan melalui mulut, kau bisa mengutuk. Saya gembira sekali, Nyi Ratu. Tapi dengan cara apa saya panggil Nyi Ratu? Bangun. Mendekatlah. Ayo. Akan kuberi kau mantranya. Mohon maaf, beribu maaf, Kanjeng Ratu. Rupanya Nyi Gendeng Permoni sengaja menutup pandang tembus hamba. Ia tidak ingin pertemuan rahasianya dengan Nyi Wingit diketahui oleh siapapun juga. Tidak apa. Kita memang tidak akan pernah bisa menembus apa yang terjadi di Setro Gondomayit. Tetapi, aku yakin Nyi Wingit sendirilah yang akan membuka rahasia pertemuan itu. Jundomanik? Iya, Nyi Ratu. Kamu harus waspada. Kelihatannya Nyi Ratu Gendeng Permoni akan ikut campur. Saya mengerti, Kanjeng Ratu. Aku kira cukup, Wingit. Aku akan kembali ke Gedaka. Dan panggil aku pada saat kau sangat membutuhkan. Baik, Nyi Ratu. Selesai sudah. Tugasku sekarang adalah menghancurkan Cokro Nanggolo. Awas, Cokro Nanggolo. Tunggu balasanku. Aku tidak mengerti. Kenapa Gendeng Permoni mendukung sekali niat jahat Nyi Wingit? Apa Gendeng Permoni tidak sadar kalau ini akan membuat menganganya permusuhan antara Segoro Kidul dengan Setro Gondomayit? Saya punya firasat, Nyi Ratu. Ratu Gendeng Permoni punya rencana tertentu terhadap Nyi Wingit. Akan memanfaatkan badan kasar Nyi Wingit untuk pengejauhan tahannya ke alam manusia. Itu pernah dilakukannya, Kanjeng Ratu? Iya, Gendeng Permoni memang pernah melakukannya. Aku tahu, Gendeng Permoni tidak ingin namanya tercemar. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dengan wadak Nyi Wingit, maka Nyi Wingitlah yang akan dapat nama jelek. Licik sekali kau, Gendeng Permoni. Licik sekali. Kau peralat manusia untuk kepuasan nafsu jahatmu. Nyi, kamu sudah pulang, Nyi? Iya. Ayo. Kamu capek, Nyi. Kamu lapar? Aku buatkan minuman ya. Wedang jahe, biar seger. Atau mau makan apa? Pecel, sambal tumpang,
Oh iya, tadi pagi aku mancing. Dapat ikan lele. Lele bakar, Nyi. Mau? Tidak. Aku memang lapar. Aku tidak ingin wedang jahe, pecel lele, atau apa saja yang kau tawarkan tadi. Yang aku mau, aku ingin minum air kembang setaman dan menghirup harumnya kemenyan. Air kembang setaman dan harumnya kemenyan? Iya. Kenapa, Nyi? Ada apa dengan kamu? Kini aku bukan manusia sewajarnya manusia. Aku telah menyerap ilmu gendeng permoni. Aku telah menjadi setengah makhluk halus. Apa kamu tidak kebablasan, Nyi? Kebablasan bagaimana? Ilmu Nyi Ratu Gendeng Permoni itu sangat berat, Nyi. Itu adalah ilmu sihir, ilmu setan, ilmu hitam. Apa kamu tidak salah ilmu, Nyi? Diam! Kamu boleh bilang salah ilmu, salah jalan, atau apa saja. Tapi ilmu ini sudah kukuasai. Siapapun tidak akan bisa mencabutnya kembali. Lihat ini. Masih kau meragukanku? Tidak, tidak. Senang melihat semua itu. Ini sudah bulan ke-9. Bubur perocotan sudah dibuat. Tinggal menunggu kelahiran. Kalau kita tidak segera bertindak, maka habislah riwayat kita. Tumenggung tidak akan pernah punya perhatian lagi pada kita. Perhatian dan kasih sayangnya akan tercurah pada bayi yang akan dilahirkan Ayu Sekarsari. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kamu ingat racun yang pernah saya tawarkan? Iya. Lihatlah Cundomanik. Kelihatannya baru hari ini racun dari Nyi Gringsing akan digunakan. Iya, Kanjeng Ratu. Hari ini selamatan perocotan. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Loro Andini di hari perocotan? Racun dalam bubur. Tidak kamu baca kebahaya itu, Cundomanik? Oh, iya, Kanjeng Ratu. Ini kesempatan baik. Di dapur bubur perocotan sedang disiapkan. Ambil satu, lalu teteskan racun itu ke dalamnya. Betul juga. Lalu? Berikan pada Ayu Sekarsari. Tidak, Loro Andini. Saya tidak berani. Coba dipikirkan. Ini kesempatan baik. Saya akan melindungi kamu kalau sampai terjadi sesuatu. Ayo. Tidak akan ada kesempatan yang kedua. Tidak akan pernah. Iya. Ayo. Kamu lihat, Jeng Tumenggung pergi. Kamu diberi kesempatan lebih luas. Ayo, lakukan. Ayo. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Berkali-kali aku bilang, kita punya Nyi Birah.
Abdi setia Ayu Sekarsari. Lewat abdi setia itulah usaha jahat Loro Andini akan aku gagalkan. Kita lihat saja. Bira, coba lihat siapa yang datang. Curigailah. Buat apa? Ini nih buat nih Ayu. Katanya mau mencicipi. Oh. Galuh, Diajeng bawa bubur buat saya. Terima kasih ya. Kau sengaja mengambil bubur dari tangan saya, Nyi? Maaf dan Ayu, maaf. Nanti saya ambilkan bubur yang lain. Tapi saya ingin bubur yang itu. Jangan, Gusti. Lihat saja. Gusti Ayu lihat sendiri apa yang sudah terjadi. Kamu mau meracuniku, Galuh Centini? Tidak, Kambo. Mungkin. Tapi kamu lihat sendiri ayam-ayam itu. Mungkin. Tidak, Kambo. Bukan saya. Mungkin. Ada apa? Galuh Centini mau meracuni saya. Lihat ayam-ayam itu, Kanjeng. Galuh Centini, kau... Tidak. Saya tidak meracuni bubur itu. Saya... Yuda Tronggo, tangkap dia. Tidak, saya tidak meracuninya. Cepat tangkap. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Tunggu dulu. Ada apa? Kenapa kamu bawa dua perempuan itu ke sini? Maaf, Jeng Tumenggung. Saya menemukan botol racun ini. Di mana? Di balik kembeni tindik. Tidak, Jeng Tumenggung. Berarti kamu yang meracuni bubur itu. Itu fitnah. Nipawon saksinya. Botol ini saya rebut dari tangan Nitindik. Lihat, cairan racun ini masih ada sisanya. Ayo Nipawon, matur sama Kanjeng Tumenggung. Jangan nutup-nutup kesalahan orang lain.
keceplok sendiri kamu nanti. Iya, Kanjeng Tumenggung. Saya melihat sendiri. Botol itu ada di tangan Nitindi. Bisa dipercaya kesaksianmu? Iya, Kanjeng Tumenggung, iya. Gila kamu